Baik anak-anak semuanya, eh, kita berjumpa hari ini dalam pembelajaran fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada minggu kemarin Ustadz telah memberikan silabus kepada anak-anak semuanya. Di silabus itu kita sudah bisa melihat mengamati apa yang harus kita pelajari satu tahun dan apa yang harus kita pelajari satu semester. Jadi satu semester satu tahun itu kita ada 12 KD dan satu semester ada 6 KD. 6 KD itu harus kita tuntaskan. Artinya apa? Dengan Ustaz berikan silabus itu, Ananda sudah tahu apa yang menjadi hak Ananda terhadap Ustaz dan apa yang menjadi kewajiban Ustaz terhadap Ananda. Baiklah, hari ini kita mulai KD 1 dengan materi momen gaya atau disebut dengan torsi. Anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada torsi, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan kegiatan membuka pintu, kemudian kita sering melihat ada komedi yang berputar, kemudian kita juga sering bermain gasing. Itu semuanya adalah contoh torsi. Ini adalah proses membuka Anak-anak pintu. semuanya, torsi itu atau momen gaya itu sebenarnya ada besaran tertentu yang sangat berpengaruh di situ. Ada satu besaran yang sebenarnya yang membuat terjadinya torsi atau momen gaya itu bekerja sehingga terjadi putaran. Ya, sekarang kita dalam mempelajari torsi ini, kita dulu harus review atau kita akan melihat ke belakang. Ada satu besaran yang sudah kita pelajari ketika di kelas 10 lebih dalam tentang gaya dan juga di SMP. Yang mana gaya itu adalah secara definisi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan terhadap suatu benda. Nah, akibat dari gaya ini, yang pertama, benda diam bisa bergerak dan benda bergerak bisa bergerak lebih cepat. Kemudian benda yang bergerak bisa jadi berhenti atau benda yang bergerak bisa jadi lebih lambat. Kemudian akibat dari gaya ini, gerak benda itu bisa berubah arahnya. Akibat dari gaya, benda bisa berubah bentuk. Contoh seperti kaca, ketika kita kasih gaya dia pecah, berubah bentuknya. Bola, ketika kita tendang terlalu kuat dia pecah, nanti dia bisa berubah bentuknya. Atau tanah liat kita tusuk, nah berubah bentuknya. Itu akibat gaya. Nah sekarang kita masuk kepada momen gaya itu sendiri. Nah, momen gaya itu atau torsi itu secara definisi adalah sejumlah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda itu berputar atau berotasi. Nah, ketika itulah terjadi torsi. Ketika torsi terjadi, otomatis ada momen gaya di situ. Nah, sekarang anak semuanya, seperti kita lihat tadi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu kita lihat ada proses pembukaan pintu. Ketika kita buka pintu, ada momen gaya di situ. Kita lihat, kita umpamakan ini sebuah pintu. Pintu ini dia akan terbuka ketika ada momen gaya yang bekerja. Ketika tidak ada momen gaya yang bekerja, maka pintu ini tidak akan terbuka. Pintu biasanya di sebelah sini dia bersifat tetap, dia sebagai poros putarnya, dan dia tetap, tidak bergoyang. Nah, di satu sisi lain dia tidak tetap. Ketika kita kasih gaya, baik gaya dorong atau gaya tarik, kita dorong dari belakang, dia berputar pada porosnya, maka terjadilah di situ torsi atau perputaran. Torsi terjadi karena ada momen gaya. Nah, sekarang bisa juga kita tarik. Kalau tadi kita dorong, sekarang kita tarik. Nah, terjadi juga torsi atau momen gaya bekerja di situ. Sekarang yang kedua, contoh ketika kita naik mobil, pergi jalan-jalan, umpamanya kita jalan-jalan ke Arau atau kemana lah tempat yang bagus, atau ke pantai, ke Mande di pesisir selatan. Ketika di tengah pelajaran ban kita pecah, apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita harus mengganti ban. Nah, ketika kita mengganti ban, itu dia ban serap diturunkan, otomatis ban yang pecah ini harus kita pindahkan dari posisinya, dari kedudukannya. Ketika kita memindahkan, kita harus memiliki kunci untuk membuka baut. Saat kita membuka baut dengan kunci, itu kita harus memberikan
momen gaya di situ. Momen gaya harus bekerja di situ. Nah, ketika momen gaya bekerja, baut itu sebagai poros pusat torsi. Nah, di sini kita berikan gaya. Mau kita dorong ke atas, kita dorong, maka dia berputar. Di saat itu terjadi torsi karena momen gaya bekerja. Atau kita tarik ke bawah, berputar dia. Saat itu dia momen gaya bekerja. Nah, sekarang analisa semuanya. Momen gaya itu dilambangkan dengan tau. Apa saja besaran yang mempengaruhinya? Nah, saya jelaskan. Besar yang mempengaruhinya adalah yang pertama, panjang benda itu sendiri. Nih, mana yang lebih efektif ketika kita dorong di sisi sini daripada sisi sini? Tentu akan lebih efektif di sini daripada di sini. Sini agak berat kita mendorong ini, mendorong berputarnya. Sini, maka semakin panjang, maka semakin mudah. Artinya semakin panjang torsi semakin besar. Itu yang pertama. Torsi itu berhubungan dengan panjang benda atau yang disebut dengan lengan yang dilambangkan dengan L. Kemudian apa lagi yang pengaruhnya adalah besaran gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar gaya yang diberikan, atau taruh sajalah anak kecil dan orang besar yang memutar ini, maka kecepatan dia berputar, momen gaya torsi yang keluar itu lebih besar ketika gayanya besar. Nah, sekarang semuanya. Maka dari yang tadi itu kita lihat, maka kita dapat simpulkan momen gaya itu dirumuskan karena dia berbanding lurus. Momen gaya itu berbanding lurus dengan panjang atau dengan gaya, dan momen gaya itu berbanding lurus dengan gaya, jumlah gayanya, besar kecil gaya, sehingga dirumuskan to sama dengan F kali L, atau disebut juga momen gaya sama dengan gaya dikali dengan lengan gaya. Nah, itulah nasihat semuanya sekilas tentang momen gaya atau torsi. Nah, sekarang kita harus tahu juga torsi itu dia memiliki tergantung ini berarah juga, dan ini hanya kesepakatan saja. Kalau kita sudah paham, itu tidak penting mana yang positif mana yang negatif. Arah torsi itu cuma dua saja. Maksudnya geraknya itu, putaran torsi itu dua saja. Yang pertama dia putarannya perlawanan arah jarum jam, yang kedua searah jarum jam. Nah, kita sekarang komitmen saja. Pokoknya di antara kedua arah itu kalau kita gayanya banyak, kalau gayanya satu, umpamanya sudah jelas nih gaya dari sini, sudah jelas perputaran itu searah dengan arah gaya ke sini, putaran gayanya ke sini. Nah, namun kalau ada gayanya di sini satu ke atas, di sini juga ada ke bawah satu, di sini minggir satu atau bentuk sudut, nah kita konsisten saja. Arahnya itu kita bikin. Pokoknya yang yang satunya negatif, yang satu lagi positif. Kalau ada umpamanya dia berputar arahnya ke sini berseberangan, pilih sajalah yang satunya positif, satu negatif, atau yang ini negatif, terserah. Itu hanya masalah kesepakatan, tidak juga baku. Kemudian bagaimana arah torsinya? Kalau tadi arah perputaran, sekarang nih arah perpindahan torsinya kemana arahnya? Itu sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, ya. Nah, ini kaidah tangan kanan. Nah, jadi torsi itu sesuai dengan kaidah tangan kanan. Apa kaidah tangan kanan? Kalau dia berputar ke arah sini, maka torsinya ke atas, ya. Oke, itu aja bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nusa semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.